yang ke-8. Bab ini akan membahas tentang tingkatan adab yang pertama kali dipelajari oleh seorang muslim, yaitu di rumahnya, berdasarkan isyarat firman Allah. Kan saya katakan di awal kan, waktu bahas Al-Bukhari ini hafal Quran, tahu tafsir, tahu hadis, termasuk tahu fikih. Jadi sangat terstruktur gitu ya, apa yang ada diturunkannya. Dari sini pembahasan ini nanti ada buku-buku tentang fikih rumah tangga. Nah ini baru disebutkan satu ayat, saya turunkan lagi ayat yang lain ya. Jadi teman-teman boleh catatkan yang sama dengan ini. Redaksinya mirip-mirip ya, sama, tapi penekanannya berbeda. Jadi kalau di Quran ada lafaz yang sama, jangan disebutkan pengulangan, karena nggak ada pengulangan dalam Al-Quran. Allah itu maha suci dari pengulangan. Kalau mengulang berarti nggak jelas, dan semua firman Allah jelas. Ya, makanya di tafsir itu ada kaidah begini, ada kaidahnya taksis li ma'nan jadid. Ini untuk menunjukkan pondasi pada makna yang baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Itulah mukjizat Al-Quran. Ya, di Ar-Rahman kan diulang tuh, ya. Kalau kita dari segi lafaz kan kita sebutkan diulang, padahal bukan pengulangan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala, terus itu fa bi ayyi ala yang pertama beda dengan yang kedua, kedua beda dengan yang ketiga, ketiga beda dengan yang keempat, lain-lain itu maknanya. Oh kalau kita ngaji tuh, oh kita kata ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, benar nih firman Allah ini, nggak bisa manusia bikin begini, beda satu kedua lain maknanya, itu pondasinya lain gitu. Di Al-Baqarah aja, ya Bani Israil adhkuru, kan? Itu kan 3 kali. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu, kan? Yang 40. Yang 47 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 122 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kan? Itu antara 1, 2, ketiga lain-lain maknanya. Ya. Nah, di sini saya ingin tunjukkan ini yang Al-Ankabut ayat 8. Kalian teman-teman boleh tambahkan Quran surah 31, Luqman ayat ke-14. Kemudian satu lagi Quran surah 46 ayat 15 yang kemarin. Ya. Nanti itu berurutan ya. Quran surah ke-29 ayat 8. Kalau yang ini kaidah dasar. Nanti yang di Luqman Quran surah ke-31 ayat 14 itu nanti terkait dengan masa penyapihan. Ya. Kehamilan dengan penyapihan. Kemudian yang Quran surah ke-46 ayat ke-15 terkait sampai masa usia 40 tahun dan harus menyiapkan amalan spesifik untuk dibawa pulang yang jadi kebanggaan gitu, sampai dengan doa dan menyiapkan keturunan. Ya. Nah, ini mari kita lihat turunannya ya. Bab ma jaa fi qouli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami berikan wasiat kepada semua manusia. Kita kembalikan dulu ke Quran surah ke-29 ayat 8. Ya, supaya saya bisa jelaskan dulu bagaimana kedalaman diksi Al-Quran di sini. Ya. Wa wassayna, dan kami wasiatkan. Apa itu wasiat? Wasiat itu pesan singkat yang sangat kuat. Ya, pesan singkat yang sangat kuat. Singkat, padat, tapi pesannya kuat sekali. Bukan mau meninggal ya. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal. Teman-teman saya mau berwasiat, oh Ustaz ini mau meninggal. Bukan. Ya, wasiat itu maksudnya pesannya kuat sekali. Ya, tolong jaga ini dan amalkan ini. Kenapa pesan orang meninggal disebut dengan wasiat? Karena biasanya kalau orang sudah mau meninggal, pesannya cepat ditangkap. Seorang ibu mengatakan dalam sehatnya, nak, sholat nanti mah kan baru adzan, ntar aja pas mau qomat. Begitu sudah nafasnya tersendat-sendat di ujung beliau usianya, kemudian mengatakan, nah sholat iya mah, iya insya Allah mah, siap tuh. Lebih kuat rasanya, karena itu pesan orang yang kiranya merasakan di ujung usianya itu disebut dengan wasiat karena cepat sampai ke dalam jiwa pendengarnya. Nah, Allah di sini menggunakan kata wasiat. Wa wasaid, aku mewasiatkan. Ini artinya kalau Allah sampaikan dengan kata wasiat lebih penting lagi. Ya. Nah, kalau ada redaksi seperti ini, ingat ya, ini persamaannya begini. Kalau di Quran, di hadis ada sebuah kata yang menekankan, ini artinya satu, informasinya sangat penting. Yang kedua, pahalanya banyak. Ya. Oke, ini harus saya tajamkan nih. Kadang ngaji itu begitu, kadang-kadang satu kata bisa kemana gitu, tapi terkorelasi dan indah. Ya. Ini saya kasih rumus dulu ya dalam tafsir nih ya. Rumusnya begini. Kalau ada satu kata bersifat menekankan, taukid, nah, kan? Yang langsung perintah sifatnya dari Allah, maka ini ingin menunjukkan kesan bahwa informasi yang disampaikan ya lewat kata ini sangat penting. Karena sangat penting, maka konsekuensinya pahalanya banyak, besar. Karena pahalanya banyak, maka pengaruhnya adalah satu, bisa mempercepat terkabulnya doa.
Kedua, bisa mempercepat terampuninya dosa, gugurnya dosa-dosa. Terampuni dosa. Lihat bagannya tuh. Sini, 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 sini. Yang menggunakan kata penguat tuh banyak. Ya, yang menekankan itu. Ada yang pakai inna misalnya. Inna tuh, ya. Kalau innanya begini, itu baru hurufnya. Kalau sudah pakai tambah nahnu tuh bisa disingkat jadi na panjang begini. Ya, inna pendek begini ditambah dengan na, gini disatukan menjadi gini. Inna gitu. Ya. Na-nya ini berfungsi menunjukkan keagungan Allah. Ya, sekaligus pentingnya informasi yang disampaikan. Saking pentingnya Allah menyampaikan dengan keagungannya. Kalau ada yang begini, pakai inna begini, ini berlaku hukum ini. Contoh di Ramadan, Quran surah 97. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pakai inna berarti infonya sangat penting. Pahalanya banyak. Berapa pahala di malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekarang saya tanya, kalau di malam Al-Qadar berdoa terkabul tidak? Terkabul. Dosa diampuni enggak? Masuk kan prakteknya kan? Nah, sekarang kalimatnya langsung menggunakan kata, diksinya bukan huruf lagi. Wa wassayna. Wasi pakai na lagi di ujungnya. Ya, wa wassayna. Wassayna. Wassa aja ini udah mewasiatkan. Wassa yuwassi, ya kan? Atau ausa yusi, wassa yuwassi. Ada ausa yusi, ada wassa yuwassi, ya. Pakai na lagi. Nih, untuk menunjukkan keagungan. Wassa saja udah menunjukkan makna yang sangat penting. Kalimat yang singkat, padat tapi sangat penting. Seakan ingin mengatakan begini. Nah, saya terjemahkan dari nak dulu. Demi keagunganku, kata Allah. Ya, aku berikan info yang sangat penting kepada kalian. Aku tekankan ini. Ya, fokus baik-baik gitu. Nah, itu seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Kemudian al-insana. Manusia. Di terjemahan disebutkan manusia. Manusia itu disebut dengan 5 nama di Al-Quran. Ada bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Ada ins, ya dipasangkan dengan jin, ya ma'syaral jinni wal ins, 18 kali disebutkan di Quran. Ada nas, ya 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Ada bani Adam, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran, kalau kita lihat di terjemahan, semua terjemahannya sama manusia. Tapi lafadznya berbeda. Dan ini menunjuk pada penekanan yang tidak sama. Kalau disebutkan bashar, ingin menunjuk tampilan fisik yang bagus, halus, sekaligus ada punya potensi nafsu. Jadi kalau kita mau belajar memanage nafsu, cari kata bashar di Quran, pelajari itu. Ins, untuk menunjuk sifat kelembutan dan harmoni manusia. Yang beda dengan jin. Ya, kalau jin itu tersembunyi, kemudian cenderung kasar, makanya jin itu tampilannya kasar. Ya, nggak ada orang kemasukan jin jadi ramah misalnya. Permisi Ustaz, ingin ikut taklim, sedang kemasukan jin, mustahil. Ya, pasti dia mengacau dan sebagainya. Bedanya manusia lawannya ins, lembut, nampak. Ya, jadi kalau ada manusia itu mohon maaf, ya senang bersembunyi, itu berarti sedang keluar dari fitrahnya. Sedang punya masalah. Sama dengan jin yang melakukan penampakan, itu jin galau itu. Jin punya masalah. Terlebih kalau manusia cari-cari penampakan jin, itu yang kacau. Ya, jadi manusia itu gampang kalau keluar dari fitnah itu punya masalah. Manusia itu harus tampak. Datang tampak. Jadi kalau lihat orang langsung kita lari sembunyi itu punya masalah. Ya, yang kedua halus. Nah, ini diharmoni. Jadi kalau ada orang kasar, lisannya kasar, ya, perilakunya kasar, berarti ada yang salah. Boleh jadi pengaruh lingkungan kata Nabi yang keliru. Itu ngaji gitu tuh enak tuh. Nah, sifat sosial yang menandakan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, gitu kan. Kemudian Bani Adam, genetik kita tersambung ke Adam untuk menentukan satu terkait dengan warisan, ya. Kemudian 2 mahram. Ya, bagaimana jalur itu bisa digali, turunkan. Insan terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya. Dalam kita beraktivitas. Jadi kalau disebutkan insan itu menunjuk semua aktivitas kita. Kalau pakai al berarti menunjuk semua manusia yang beraktivitas. Nah, sekarang katanya menggunakan insan di sini. Wa wassaynal insan. Kata Allah, "Hei, demi keagunganku, aku berikan pesan yang sangat penting, singkat tapi penting sekali untuk semua manusia yang beraktivitas dalam hidupnya. Di antara sekian aktivitas itu ada yang paling penting untuk kalian fokuskan." Ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur beraktivitas kan? Banyak kan? Dari sekian aktivitas itu, nih ada yang paling penting. Yang kalau kita kerjakan ini akan berdampak pada aktivitas yang lainnya. Apa itu? Biwalidayhi husna. Berbakti kepada kedua orang tua. Wah, itu. Kunci itu. Ya. Nah, nanti kita turunkan. Husna jadi birrun tuh. Menarik tuh. Ya. Jadi ada husnun, ada birrun. Itu beda. Bahkan nanti ada tayyibun, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Ya. Ada saleh, ada birrun. Itu berbeda. Ya, wasainal insana biwalidayhi husna.
Aku wasiatkan, kata Allah, berikan pesan yang kuat untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Husna itu masdar, sifat dari kata hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Jadi turunannya jadi hasana yuhasin untuk perbaikan dan ihsan untuk puncaknya. Dasarnya husna. Husna itu punya 3 arti. Satu, baik. Yang kedua, diniatkan sebagai ibadah. Yang ketiga, yang mengandung sisi pahala. Ya, makanya nanti penulisan pahalanya disebut hasanah namanya. Ya, Quran surat 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Terus kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Nah, jadi pertama, segala turunan kata hasan itu artinya baik. Itu baik tuh. Jadi kalau ada yang namanya Hasan nggak baik, dipertanyakan, Bapak namanya Hasan itu. Pokoknya kalau lagi nggak baik dibilangnya, ya Pak namanya Hasan gitu kan. Nah, itu ya. Yang kedua bukan cuma baik, yang baik banyak. Kebaikan itu diniatkan sebagai ibadah. Jadi ketika Allah memberikan gambaran, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu dinilai Allah sebagai ibadah. Dan tinggi nilainya. Makanya nanti di Quran surah ke-17 ayat 23, itu tingkat ketinggian ibadah, ya, dalam rangka berbakti kepada orang tua itu diletakkan oleh Allah setelah beribadah kepada Allah, menuhankan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuh, tingkatnya tinggi. Jadi jangan dikira kita berbakti cuma cium tangan aja nggak ada nilainya. Tidak, itu tinggi sekali. Dan ketinggian ibadah itu terletak setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pahalanya. Ya makanya Allah sangat murka kalau ada seseorang misalnya, mohon maaf sekali, ya baik sama yang lain, kerjakan ini sukses, tapi sama orang tuanya buruk, tidak, ridha Allah nggak akan turun. Ya itu bermasalah gitu. Nah, dan yang ketiga, berpahala. Ya berpahala. Jadi saya bikin konsepsi garisnya supaya paham kayak yang tadi tuh. Kayak yang tadi ya. Jadi kenapa menggunakan kata husna sebagai dasar yang paling singkat di sini untuk memberikan kesan. Jadi belum masuk ke terapan nih. Ya baru dikasih konsepsi dulu, kalau kita mau Allah turunkan nanti secara detail dan harus mau. Ya, ini menunjukkan satu turunan kata hasuna. Ya, ini kalau ada begini ruq'ah namanya. Kadang disebut riq'ah. Ini sin kalau panjang begini, sin. Ya. Hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Nanti ada wa ihsanan. Ya, kalau pakai ahsana, dan tahsin kalau pakai hasana. Ini menunjukkan, garis ini menunjukkan 3 hal. Satu, segala perbuatan yang baik mengandung nilai ibadah dan berpahala. Kita praktekkan dengan ayat ini dalam konteks bakti kepada orang tua. Orang tua. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menggunakan kata ini, turunan kata ini. Artinya apa? Bakti di sini menunjukkan perbuatan baik. Kita belum masuk detail ya. Ketika kita berbuat baik pada orang tua, baik itu banyak nanti dengan sikap, dengan harta benda, dengan perhatian, dengan macam-macam. Itu dicatat oleh Allah langsung sebagai ibadah. Dan ibadahnya bukan main-main, ibadah tertinggi, urutannya kedua setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan satu ketentuan, ya hanya menyembah Allah saja, salat kan? Kemudian kita puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, mengikuti Rasulullah, itu kan? Nah, semua itu tingkatannya yang kita kerjakan nomor 1. Setelah itu urutan keduanya apa? Wa bil walidaini ihsana, berbakti pada orang tua. Tingkat tertinggi nomor 2. Dan ketika dikerjakan itu, apapun yang kita kerjakan dengan niat ibadah ini, saya mau sekolah minta doa saja, dengan niat kita memuliakan orang tua, ya, saya memuliakan orang tua minta doa, itu dicatat pahalanya. Punya nilai pahala. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Ini Quran surah ke-17 ayat 23. Ya. Pahalanya disebut hasanah namanya. Perhatikan tuh. Ini perbuatannya, ibadahnya disebut dengan ihsan, ya. Pahalanya disebut dengan hasanah. Ya, Bu Hasanah, ibu yang mendulang pahala dalam aktivitasnya, gitu ya. Ini, ya, man jaa bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan yang punya nilai pahala, falahu asyru amsalihha, kami balas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan sekali aja, assalamualaikum ma, insyaallah mama sehat selalu ya, dicatat langsung 10 kebaikan. Wah, itu kalau nyari pahala itu banyak sebetulnya peluangnya. Dan ibu, bapak itu luar biasa. Assalamualaikum Pak, semoga sehat-sehat, minta doa ya. Kita padahal yang minta doa, tapi kita diberi pahala. Ya. Apalagi misalnya kita support, kita berikan kasih sayang, ya.
Kemudian misalnya kalau orang tua masih hidup, datangi, silaturahim, walaupun cuma bawa buah-buahan, senangkan hatinya, ya kita mengelus dalam kebaikan, oh itu pahalanya banyak sekali. Ya, nanti kalau sudah nggak ada pun masih ada lagi, masih ada tuntunannya. Ya, saya misalnya ayah sudah nggak ada gitu kan, masih ada caranya, bahkan hadisnya detail sekali. Nanti kita tunjukkan. Kalau ada peluang harta bisa pakai harta, kalau ada peluang ilmu bisa pakai ilmu, kalau ada tenaga pun bisa diarahkan, yang diharapkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Bisa. Niatkan, minimal doa. Minimal doa. Makanya kan kita punya doa kan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, kalau orang meninggal kita katakan apa? Almarhum kan? Warhamhuma. Ya, baik hidup ataupun telah meninggal. Makanya ketika meninggal kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini gambaran yang sangat indah dan dalilnya sangat luar biasa. Nah, nanti apa dampaknya kita berbuat baik pada orang tua itu dalam kehidupan kita sebagai implementasi dari adab tadi? Ya, jadi adabnya dipakai tuh. Ini jism, fisikal, akal, intelektual, ruh, spiritual. Pakai jism apa? Makanan, pakaian. Orang tua masih ada, kita mampu misalnya kan kirimkan. Nelpon, pulsa, kirimin. Jangan orang tua yang cari pulsa sendiri buat nelpon kita. Itu jism tuh, fisikal. Akal, intelektual, kita belajar sampai pintar, ya supaya dengan kepintaran itu ibu kita terangkat, ayah kita terangkat, minimal orang tua tanya kita bisa jawab, ya. Kemudian rohiyah apa? Spiritual, ya imami dalam sholat, buktikan kita belajar dengan baik, jadi imam, kemudian bawa mereka untuk umrah, untuk haji dan sebagainya, semampu kita dan sebagainya, support kebutuhan spiritualnya, itu adab, itu praktikalnya. Kadang orang hanya berhenti di kalimat adab, tapi ini tiga ini dipakai turunan ini. Penting kita ngaji sampai ke detail ini supaya paham apa yang harus kita lakukan. Ya, dan ini ketika dilakukan punya nilai di sisi Allah. Tadi turunannya.